Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikacal Jawadisa. Jadi sekarang saya akan membuat praktikum difusi osmosis memakai kentang. Jadi bahan dan alat yang pertama adalah air, 2 gelas air yang air tawar, lalu ada kentang yang sudah dipotong, lalu garam dan penggaris. Pertama-tama kita larutkan garam ke dalam air. Kita butuh 1 sendok garam. Masukkan garam ke salah satu air saja ya, lalu kita aduk sampai larut. Kita ukur kentang yang sudah dipotong ini. Jadi sebelum kita rendam ke air itu kentangnya itu 3 cm ya nih. Nah yang satunya juga 3 cm. Lalu kita masukkan ke dalam larutan garam dan juga air tawar. Sekarang kita tunggu selama 30 menit. Ini setelah 30 menit kita rendam, mari kita lihat perbedaannya dari mulai yang air garam terlebih dahulu. Jadi ini yang air garam kayaknya lebih kecil. Ya, yang air garam dia lebih kecil kodenya. Terus dia menjadi lunak. Tadi kan keras gitu, ini jadi lunak gitu. Terus yang air tawar. Yang air tawar dia masih tetap keras. Terus untuk ukurannya dia masih sama aja 3 cm, tidak ada yang berubah atau malah ini lebih sedikit. Percobaan yang kita amati tadi adalah percobaan osmosis, yaitu perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable, yaitu selaput yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air saja. Sel-sel pada makhluk hidup dan kentang tadi bersifat semi-permeable. Cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel, yaitu bersifat hipertonis. Jadi air berpindah dari dalam ke luar sel. Jadi itulah mengapa potongan kentang yang direndam air garam menjadi lunak dan menyusut karena kentang kehilangan air yang ada di dalamnya. Jadi kentang mengalami kremasi. Sedangkan air tawar lebih encer dari cairan sel, yaitu bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari luar ke dalam sel. Maka yang terjadi pada kentang ini tidak ada perubahannya sama sekali. Atau bahkan ini lebih besar dari yang sebelum direndam karena bertambahnya volume kentang tersebut. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal teknik pengawetan makanan seperti acar, asinan, dan lain-lain dengan direndam dengan cairan asam, manis, asin, hingga manis sekali, sehingga sel-sel mikroba pembusuk yang berfungsi untuk pembusukan yang hidup di dalam makanan itu akan diawetkan dan akan mati karena mengalami kremasi. Kremasi yaitu sel mengerut karena air keluar dari sel, dinamakan osmosis. Sekian praktikum dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.